Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kalista Batara, NPM 1970 52507, kelas A3 semester 5. Tugas mata kuliah Keselamatan Konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Usaha penyediaan bangunan adalah pengembangan jenis pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat meliputi pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan atau meningkatkan kemanfaatan bangunan. Penggunaan jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Sub penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa. Adapun kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing. Sertifikat kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan standar khusus. Sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga konstruksi. Tanda daftar usaha perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dan daerah otonom. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jasa konstruksi. Di sini ada penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan pada asas yang pertama,
kejujuran dan keadilan. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, kesetaraan. Yang keempat, keserasian. Yang kelima, keseimbangan. Yang keenam, profesionalitas. Yang ketujuh, kemandirian. Yang kedelapan, keterbukaan. Kesembilan, kemitraan. Yang kesepuluh, keamanan dan keselamatan. Yang kesebelas, kebebasan. Yang kedua belas, pembangunan keberlanjutan. Dan yang ke-13, wawasan lingkungan. Di sini ada penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk yang pertama, memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya asing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Yang kedua, untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Yang keempat, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Yang keempat, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Dan yang kelima, menciptakan integrasi nilai tambahan dan seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada sub-urusan jasa konstruksi meliputi yang pertama, penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, dan yang kedua, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Adapun kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota pada sub-urusan jasa konstruksi itu meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kota, penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 9 diatur dalam peraturan pemerintah. Struktur usaha jasa konstruksi meliputi jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha. Yang kedua, ada bentuk dan kualifikasi usaha. Kemudian ada jenis usaha jasa konstruksi meliputi yang pertama, usaha jasa konsultansi konstruksi, yang kedua, usaha pekerjaan konstruksi, dan yang ketiga, usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Adapun sifat usaha jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A meliputi yang pertama umum dan yang kedua spesialis. Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A antara lain yang pertama arsitektur, yang kedua rekayasa, dan yang ketiga rekayasa terpadu, dan yang keempat arsitektur, landscape, dan perencanaan wilayah. Kesimpulan bahaya dan resiko yang terjadi itu dapat menyebabkan kerugian yang besar dan dapat menyebabkan korban jiwa mengalami luka berat. Walaupun konstruksi ini dalam jangka waktu tertentu, bahaya dan resikonya sangat besar. Oleh sebab itu,
kita perlu memahami JSA. Mengapa kita perlu memahami JSA? Karena JSA itu bertujuan untuk memberikan gambaran bahaya dan resiko langkah demi langkah, dan suatu pekerjaan sebelum memulai pekerjaan harus terlebih dahulu kita memahami JSA ini. Untuk setiap pekerjaan pasti memiliki potensi bahaya. Maka dari itu, pekerja pun harus memahami betapa pentingnya keselamatan untuk diri kita masing-masing. Ada juga yang dinamakan dengan HIRA. HIRA ini bertujuan untuk menilai risiko dari semua pekerjaan yang ada, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kerugian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.